Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diucapkan selamat datang dan terima kasih kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 8 September 2024. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 335 bait pertama dan yang kedua, manusia yang meluku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Riyaya Unduh-unduh ini kita tabiskan dengan masing-masing kita mengucapkan dalam hati bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terimalah salam rasuli, anugerah dan damai sejahtera kiranya senantiasa menyertai saudara sekalian. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan.
Mari kita berdoa. Kita berdoa sebelum kita mendengar sabda Tuhan, kita berdoa dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15, PKJ 15. Usiakan hatiku Tuhan. Usiakan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37 yang berbunyi. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan segera melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia
dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin biarnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi beberapa orang, perbedaan masih dianggap sebagai masalah. Perbedaan yang ada, baik itu ras, suku, golongan, dan perbedaan agama, dipakai sebagai alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap sesama yang berbeda dengan dirinya. Pemahaman yang benar terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan kita sebagai umat akan memampukan kita untuk memberikan respon tanggapan yang tepat, tanggapan yang baik dalam menjalani hidup dengan keperbedaan yang ada. Kita saat ini sebagai orang percaya diundang untuk merayakan kebaikan dan kasih Tuhan bagi sesama. Bahkan ketika sesama kita berbeda dengan perlakuan tidak diskriminatif berdasar suku, agama, dan golongan. Sejauh mana kita menghayati ibadah kita dengan benar, akan terlihat dari sejauh mana kita memperlakukan sesama yang berbeda dengan kita. Umat dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus secara manusiawi adalah seorang Yahudi. Dengan sendirinya, Tuhan Yesus punya ikatan kebangsaan dan keagamaan Yahudi. Namun demikian, Tuhan Yesus tidak memiliki sikap egois, etnosentrisme, dan fobia terhadap sesamanya yang berasal dari suku dan bangsa lain dan yang tidak beragama Yahudi. Perjumpaan saat itu, Tuhan Yesus dengan perempuan Siro-Venesia ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak punya pandangan etnosentrisme dan fobia. Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Jika Tuhan Yesus punya sikap xenofobia, pastilah sejak semula Tuhan Yesus akan memilih menghindar rute perjalanan Tirus Sidon yang merupakan tempat orang
Ya, Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Kasih dan kebaikan Tuhan Yesus dikaruniakan bagi semua bangsa. Tuhan Yesus menjadi teladan dalam tindakan non-diskriminatif dalam relasinya dengan sesama yang berbeda. Saudara-saudara, kesadaran kita sebagai orang Kristen, kesadaran bahwa Tuhan Allah mengasihi semua orang tanpa perlakuan diskriminatif seharusnya memampukan kita sebagai orang Kristen menjalani hidup ini juga dengan sikap tidak membeda-bedakan sesamanya atas dasar ras, suku bangsa, agama, dan golongan. Saudara, permenungan dan khotbah saat ini memberikan arah dan panduan bagi kita sebagai jemaat Kristen untuk tetap memaknai ibadah kita yang sejati dengan menghadirkan watak pribadi dan komunitas gereja yang tidak diskriminatif dan permusuhan. Melainkan, mari menjalin persahabatan, kehangatan dalam perjumpaan dengan sesama yang berbeda. Saudara, terkhusus dalam ibadah Riyaya Unduh-unduh, mari bersyukur dengan selalu mengasihi sesama, selalu bersyukur dengan memberikan yang terbaik, selalu bersyukur dengan berpersembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan kepada kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berilah hikmat atas kami semua, bahwa kami sebagai bangsa Indonesia, kami yang hidup bersama dengan orang-orang, bersama dengan sesama, dalam pelbagai yang ada, perbedaan yang ada, Tuhan memampukan kami untuk tidak membeda-bedakan. Berilah hikmat atas kami semua. Ya Tuhan, di hari raya Riyaya Unduh-unduh, mampukan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik atas anugerah dan sukacita dalam diri kami semua. Bapa Surgawi, berilah hikmat atas kehidupan keluarga kami, baik yang tua, yang dewasa, yang muda, remaja, anak, maupun balita, kami semua kiranya Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di penjuru bumi, berkatilah. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi pelengkap Kidung Jemaat 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.